Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fermentasi. Langsung saja, saya Sedang Arifin dengan NIM F1 C118023 akan mempresentasikan PPT tentang produksi enzim lipase dari mikroba Aspergillus niger secara fermentasi. Enzim adalah molekul protein kompleks yang dihasilkan oleh sel hidup dan bekerja sebagai katalisator dalam berbagai proses kimia di dalam tubuh. Enzim pemecah protein atau protease sangat penting dalam proses pencernaan untuk memecah ikatan peptida dari protein yang dikonsumsi menjadi asam-asam amino yang mudah diabsorpsi. Enzim yang digunakan untuk aplikasi industri dan bioteknologi umumnya berasal dari jamur dan bakteri. Sebagian besar pasar industri enzim terisi dengan enzim hidrolitik seperti protease, amilase, amidase, esterase, dan lipase. Enzim lipase merupakan salah satu jenis enzim pencernaan. Sebagian besar enzim lipase diproduksi di pankreas, namun enzim ini juga diproduksi dalam organ lainnya, seperti lambung dan hati. Lipase juga diproduksi di mulut, jaringan lemak, dan dinding pembuluh darah. Bebas kontaminan. Mikroba yang akan digunakan harus benar-benar steril sebab mikroba yang digunakan sulit diidentifikasi karena tidak dapat dibedakan. Komposisi medium pertumbuhan. Unsur-unsur dalam media meliputi air, sumber nitrogen, sumber karbon, vitamin, mineral, dan gas. Sumber karbon berasal dari gula, misalnya glukosa, laktosa, sukrosa, dan sebagainya. Sumber nitrogen dapat berasal dari senyawa nitrogen sederhana seperti NH3 atau nitrogen yang lebih kompleks seperti pepton dan asam amino. Mineral yang sering dibutuhkan dalam media adalah yang tertera pada slide. Media pertumbuhan. Yang pertama, medium pertumbuhan mikroba terdiri atas medium potato dextrosa agar atau PDA, medium natrium agar atau Na, kalsium klorida, asam tartrat, alkohol, aseton, minyak zaitun, natrium klorida, indikator metil merah, indikator fenoftalein, buffer fosfat dengan pH 5, 6, dan 7, inokulum kapang Aspergillus niger, minyak kelapa, aseton-etanol 1:1 volumenya, dan natrium hidroksida. Yang kedua, medium padat yang dapat digunakan pada penumbuhan Aspergillus niger ialah kelapa. Kelapa yang diolah menjadi kopra dimanfaatkan sebagai bahan baku. Pembuatan kopra dapat dilakukan dengan pengupasan tempurung kelapa, penjemuran sampai kering, dan pengasapan. Gambar yang tertera di slide. Penyiapan inokulum. Serbuk kopra berjamur ditimbang sebanyak 1 gram, disuspensi dengan air destilat steril 10 ml, diencerkan dengan 10 pangkat minus 4. Diambil 0,1 ml, kemudian dituangkan dalam agar cawan PDA yang mengandung asam tartrat 10% dengan kandungan 3 gram per 100 gram PDA. Diinokulasi. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 hari. Kapang dipindahkan, tumbuhkan pada media Na yang mengandung minyak zaitun 1%, indikator metil merah 9,93%. Selanjutnya, medium yang telah diinokulasi tersebut diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 hari. Dipindahkan pada agar miring PDA, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 hari. Lalu kultur yang dihasilkan diidentifikasi dan digunakan sebagai kultur untuk produksi lipase. Selanjutnya, proses fermentasi. Kelapa parut kering dimasukkan dalam Erlenmeyer sebanyak 500 ml sebanyak 50 gram.
Ditambahkan larutan buffer fosfat dengan pH sesuai perlakuan, di mana pH yang kita gunakan yaitu 5, 6, dan 7. Diaduk hingga homogen dan ditambahkan inokulum kapang Aspergillus niger konsentrasi 1% atas dasar berat kelapa parut kering. Selanjutnya, diinkubasi dengan inkubator bergoyang pada suhu ruang dengan waktu inkubasi sesuai perlakuan 48, 60, dan 72 jam. Di fase yang ada dalam medium diekstrak menggunakan larutan kalsium klorida 0,01 molar dengan rasio 2:1. Dikocok selama 1 jam di atas mesin kocok, kemudian disaring, filtratnya ditampung, dan menghasilkan larutan enzim lipase. Pemurnian produk enzim lipase dimurnikan dengan penambahan amonium sulfat, ditentukan aktivitas enzim pada setiap fraksi, dianalisis, kemudian dimurnikan dengan kromatografi kolom Q separosa FF. Mikroba yang berperan yaitu Aspergillus niger yang merupakan fungi dalam filum Ascomycetes yang berfilamen, mempunyai hifa bersetat dan dapat ditemukan melimpah di alam. Fungi ini biasanya diisolasi dari tanah, sisa tumbuhan, dan udara di dalam ruangan. Koloninya berwarna putih pada agar dextrosa kentang atau PDA 25 derajat Celcius dan berubah menjadi hitam ketika conidia dibentuk. Kepala conidia dari Aspergillus niger berwarna hitam, bulat, cenderung memisah menjadi bagian-bagian yang lebih longgar seiring dengan bertambahnya umur. Kultur isolat. Kultur isolat dipindah tumbuhkan pada medium natrium agar yang mengandung minyak zaitun 1%, indikator metil merah 9,93%. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 hari. Koloni yang tumbuh yang mempunyai area merah muda di sekelilingnya dipindahkan pada agar miring PDA, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 hari. Jenis fermentasi. Pada proses fermentasi enzim lipase termasuk ke dalam fermentasi aerobik, karena pada proses pertumbuhan Aspergillus niger memerlukan oksigen yang cukup. Metabolisme. Dalam metabolisme Aspergillus niger dapat menghasilkan asam sitrat sehingga fungi ini banyak digunakan sebagai model fermentasi karena fungi ini tidak menghasilkan mikotoksin sehingga tidak membahayakan seperti gambar yang tertera. Metabolisme. Fermentor atau bioreaktor adalah tangki atau wadah yang di dalamnya berisi sel mikroba, mengubah bahan dasar menjadi produk biokimia dengan atau tanpa produk samping. Rancangan dan konstruksi fermentor atau bioreaktor perlu diperhatikan agar dapat dioperasikan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi yang memadai untuk kelangsungan proses metabolik mikroba, sistem kontrol suhu, pH, dan penambahan nutrien, serta benjama harus dapat dicuci dan disterilisasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.